Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Khairul Rahman, NIM 1910802001955. Di sini saya mau mempresentasikan UTS kecerdasan buatan. Judul presentasi saya kali ini adalah perancangan dan implementasi finite state machine pada game Castle of Illusion, dan dari penulis Ahmad Badruddin. Yang pertama adalah latar belakang dan masalah. Game adventure Castle of Illusion merupakan permainan petualangan di mana pemain akan menjalankan karakter seorang ksatria, di mana game ini menceritakan tentang sebuah kerajaan yang telah dirampok dan hasil alamnya oleh penyihir jahat, dan seorang ksatria yang ingin berusaha merebut kembali dan menyelamatkan hasil bumi yang telah dicuri oleh seorang penyihir jahat dan para pengikutnya. Metode yang digunakan Castle of Illusion menggunakan metode FSM Finite State Machine, di mana metode tersebut berfungsi untuk pengambilan keputusan pada karakter NPC non-playable karakter, yaitu karakter yang digerakkan oleh kecerdasan buatan yang digunakan untuk mendukung game tersebut, seperti karakter musuh agar gerakan dan aksi dari musuh tanpa melibatkan pengguna game. Masalahnya adalah bagaimana merancang game Castle of Illusion dengan menggunakan Unity sebagai game engine. Metode data yang digunakan, yang pertama adalah FSM atau Finite State Machine, merupakan salah satu metode yang menerapkan AI di game yang populer diterapkan untuk mengambil keputusan yang cerdas. Penerapan FSM yang banyak ditemui adalah untuk membentuk NPC non-playable karakter yang cerdas, sehingga NPC tersebut dapat merespon karakter bermain sehingga seolah-olah NPC tersebut bisa berpikir. Yang kedua adalah algoritma A*A. Adalah algoritma pencarian terbaik dalam mencari jalur terpendek dengan perhitungan kereta kecil pada jalur dengan simpul awal menuju simpul akhir. Algoritma ini pertama kali dideskripsikan pada tahun 1968 oleh Peter Hart, Nilsson, dan Bertram Raphael. Dalam makalah mereka disebut dengan algoritma A, lalu optimasi heuristik disebut dengan A*A bintang. Perhitungan dalam algoritma A*A bintang dapat ditentukan sebagai berikut. G (X) adalah nilai pada pergerakan simpul awal menuju simpul berikutnya. H (X) adalah perkiraan nilai pergerakan simpul awal menuju simpul akhir simpul. Tujuan akhir simpul. Fungsi ini seringkali disebut dengan fungsi heuristik. Dinamakan heuristik karena perhitungan tersebut berdasarkan perkiraan atau guess. F (X) adalah jumlah nilai dari fungsi G (X) dan H (X). Dengan nilai terkecil F (X) adalah jalur terpendek menuju tujuan akhir. Landasan teori yang digunakan. Metode kecerdasan buatan pada game ini menggunakan metode FSM Finite State Machine, juga pernah digunakan oleh peneliti sebelumnya. Maka peneliti juga perlu mempelajari penelitian sebelumnya sebagai dasar acuan dalam mengerjakan penelitian ini. NPC (Non-Playable Character) adalah objek bergerak atau karakter pada dunia game yang dijalankan oleh komputer dan bisa berinteraksi dengan pemain. Penelitian ini mengenai penggunaan Finite State Machine untuk mendapatkan variasi NPC dengan pemain dalam game. Dengan adanya variasi respon NPC ini, variasi NPC
Dengan adanya variasi respon NPC pada game tersebut, diharapkan game akan menjadi lebih menarik untuk dimainkan karena respon NPC lebih sulit untuk diprediksi. FSM, Finite State Machine, merupakan salah satu metode penerapan AI di game yang populer diterapkan untuk pengambilan keputusan yang cerdas. Penerapan FSM yang banyak ditemui adalah untuk membentuk NPC non-playable karakter yang cerdas, sehingga NPC tersebut dapat merespon karakter pemain sehingga seolah-olah NPC tersebut bisa berpikir. Yang ketiga ada game Adventure Castle Illusion. Ini mengadopsi tipe side scrolling game, yaitu game dengan sudut pandang kamera dari sebelah samping, dan game ini menggunakan dua metode. Untuk karakter prajurit menggunakan metode fuzzy logic, yaitu kecerdasan yang berguna untuk menentukan berbagai macam respon NPC berdasarkan interaksi yang digunakan oleh pemain. Hal ini disebabkan karena FSM dapat digunakan untuk mendesain dan menentukan respon perilaku yang dilakukan terhadap perubahan kondisi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dari penelitian tersebut, hasil dari pengujian kecerdasan buatan yang diterapkan pada enemy berjalan dengan baik dan sesuai dengan tingkat persentase 100%. Hasil dari pengujian kontrol pada player berfungsi dengan baik dan sesuai dengan tingkat persentase 100%. Hasil dari pengujian fungsional yang dilakukan pada 4 sistem operasi yang berbeda, yaitu Windows 7 dan Windows 8 berjalan dengan baik dan sesuai dengan tingkat persentase 100%. Berdasarkan tabel 4,5 didapatkan hasil pengujian user sebagai berikut: kurang sebesar 18%, cukup sebesar 58%, dan yang baik sebesar 24%. Oleh karena itu, hasil pengujian terhadap 10 orang responden cenderung menilai game dengan nilai cukup, yaitu dengan nilai 58%. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.